Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29 tentang ciri atau tanda iman yang sejati. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagian yang ke-6 tentang iman yang sejati, yaitu iman yang nyata dalam pertobatan atau iman yang menuntun kepada Allah dan berpaling dari dosa. Saya akan membacakan lagi Matius pasal 7 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan bagaimana Kristus berkata kepada orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, dengan pengalaman rohani yang begitu luar biasa, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan dalam bahasa aslinya, yaitu ergasoma, adalah kata kerja indikatif masa kini, menunjukkan tindakan yang terus-menerus dilakukan, yaitu aktif. Hal ini berarti bahwa Kristus tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang berdosa, tetapi orang-orang yang mempraktikkan gaya hidup berdosa dan tidak mau bertobat. Fakta bahwa seseorang yang mengaku Kristus sebagai Tuhan, seharusnya ia berjuang melawan dosa mereka, berusaha untuk bertobat dan terus-menerus hidup di dalam kebenaran di hadapan Allah. Nah, masalah dengan orang yang berseru Tuhan, Tuhan ini adalah bahwa mereka tidak mau bertobat dan tidak mau berusaha untuk hidup benar. Mereka hidup secara duniawi dan bahkan mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11, Rasul Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Apa yang kita baca dari firman Tuhan tadi tidaklah berarti bahwa orang benar tidak bergumul dengan dosa. Tetapi orang benar tidak menjalankan kehidupan dengan gaya hidup yang berdosa dan tidak mau bertobat. Jika orang benar bergumul dengan nafsu atau ketidakjujuran, mereka mungkin jatuh, tetapi mereka tidak akan tetap tinggal di dalam dosa mereka. Roh yang ada di dalam diri orang benar tidak akan membiarkan mereka tetap tinggal diam dalam keberdosaan. Dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-16 dituliskan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Fakta bahwa Rasul Paulus berkata, jangan sesat, baik dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 dan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-6, berarti bahwa ada orang-orang di dalam gereja mula-mula yang mencoba untuk menyesatkan orang-orang percaya pada waktu itu. Sungguh gereja penuh dengan orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan dan menuntun banyak orang ke jalan yang sesat, yaitu jalan yang lebar, jalan yang mudah, yang dapat diterima oleh seluruh dunia. Namun jalan yang sempit, jalan yang benar itu sulit.
Dan jalan itu adalah satu-satunya yang akan menuntun pada kehidupan yang kekal. Keselamatan sejati mencakup pertobatan, yaitu berpaling dari dosa untuk mengikuti Allah dalam keselamatan dan terus-menerus berpaling dari dosa saat kita mengikuti Dia di dalam pengudusan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita bertobat dari dosa atau hidup di dalamnya seperti dunia ini? Tuhan Yesus berkata bahwa pohon dikenal dari buahnya. Dalam Matius pasal 7 ayat 17-20, demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita benar-benar bertobat, berpaling dari dosa-dosa kita, dan menjauhi kejahatan. Itulah iman yang sejati, iman yang menyelamatkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.